guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini gue mau bikin sebuah pembahasan video yang menarik ya, yang cukup banyak diminta oleh para customer kita. Ya, jadi banyak banget nih di workshop kita ini nih yang merekomendasikan gue pakai dong itu BRQ, fuel katalis, apalah gitu. Nah, gue sendiri sudah tahu sebenarnya produk ini cukup lama ya. Jadi dari zaman gue masih SMA, SMP, SMA gitu deh. Pokoknya kan dulu kita sering pergi yang namanya IMS tuh. Di IMS itu sering ada yang namanya BRQ. Zaman dulu kalau nggak salah namanya Broket, dan sekarang udah namanya ganti jadi BRQ. Nah, dulu kita sering lihat ini produk apaan. Nah, di kala itu kita belum ngerti, dan akhirnya tapi setelah ini udah sekitar 15 tahunan ada kali ya. Jadi selama itu gue lihat produk ini masih tetap bertahan di pasaran. Nah, artinya kan pasti bagus nih produknya. Atau kalau ibaratnya kan banyak tuh yang sekarang bikin produk-produk penghemat bahan bakar yang bisa mengirit 50%, menambah tenaga 60%. Menurut gue itu semua kebanyakan hoax ya. Tapi itu menurut gue tidak bilang produk itu palsu atau jelek atau apa. Silahkan Anda coba sendiri dan buktikan sendiri. Nah, di video kali ini gue mau mengundang owner langsung dari BRQ, yaitu Koko Hans. Nah, biar hari ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk penjelasan mengenai produknya, dan kita akan coba langsung di mobil gue 1GD Fortuner 2,8. Oke, so stay tune, jangan kemana-mana, ikuti terus gue di video ini. MTC Beats. Nah guys, sekarang kita udah bersama nih dengan Koko Hans ya, langsung dari owner BRQ ya Kok ya. Halo Koko, gimana Kok kabarnya? Apa kabar? Nah, jadi gue undang langsung nih ke workshop kita. Kemarin itu kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya, padahal udah cukup lama di dunia otomotif, tapi gue baru sempat nih kenalan sama Koko Hans. Nah Kok, jadi kita hari ini mau bahas soal yang kemarin kita omongin tuh, soal mengenai mobil-mobil diesel ya. Diesel yang zaman sekarang kan ibaratnya diesel teranyar. Jadi gue banyak banget tuh dapat di chat tuh di IG ya, di DM kita kan kadang kita posting hasil tuning. Pertanyaan nomor satu itu tuh selalu bisa nggak pakai biosolar. Gue sendiri sampai capek gitu jawabinnya, kan kadang mobil udah high power, udah high pressure, common rail segala macem, pertanyaannya selalu bisa nggak pakai biosolar gitu. Itu yang kita mau bahas tuh hari ini ya. Pertama, BRQ itu sendiri sudah ada di Indonesia dari tahun 99. Tahun 99 ya, bener ya, jadi ya. Tahun 99 itu pertama gue balik dari Amerika, kuliah di sana, balik ke sini, gue diriin BRQ. Jadi udah bertahan berapa? 22 tahun. 22 tahun ya. Berarti bener nih, gue lihat dulu namanya Broket ya kalau nggak salah. Dulu Broket namanya. Nah, BRQ itu udah dipakai juga buat industri ya. Jadi kalau industri berarti yang beli itu pasti perusahaan gitu lah ya, yang besar ya. Kita selalu klaim alat ini adalah fuel catalyst, bukan katalisator bahan bakar ya. Jadi katalisator bahan bakar untuk menyempurnakan proses pembakaran bahan bakar. Nah, katalis itu beda dengan aditif. Aditif itu larut habis. Katalis ini bertahan sampai 400.000 km. Ya kan? Dia solid, logam. Dia fungsinya untuk mengurai molekul bahan bakar supaya lebih banyak bahan bakar yang nerima oksigen, jadi pembakarannya lebih sempurna. Gitu. Pembakaran sempurna otomatis power nambah. Jadi biasanya yang kita bisa langsung measure itu dari tenaga pasti nambah di dyno. Kedua, dari emisi pasti turun. Jadi ada korelasi, kalau power nambah, emisi turun. Banyak orang mikir kalau power nambah pasti boros. Enggak. Power nambah, emisi turun, pemakaiannya irit. Kenapa? Kita nginjak gasnya dikit sebenarnya. Nah, ini kita ngomong mobil standar yang kita belum modifikasi, ya kan? Tapi kalau misalnya mobil udah dimodifikasi, otomatis kebutuhan bahan bakar yang berkualitas itu meningkat, ya dong? Nggak mungkin kita bisa pakai bahan bakar yang sembarangan lagi. Betul. Nah, sebenarnya gini ya Pak, untuk menjawab pertanyaan orang nih, kita let's say tidak ada yang ngomong di nggak usah di remap deh, kita ngomong nggak usah di remap, nggak usah di BRQ-in, nggak usah diapain. Mobil standar, contohnya Palisade, Fortuner 2.8, Land Cruiser 300 tuh yang terbaru, itu kan mobil-mobil yang paling mutakhir lah ya, zaman 2022 ini, powernya besar. Kalau pertanyaan orang awam, bisa nggak diisi biosolar? Sebenarnya boleh nggak? Begini, bisa, tetapi pasti akan kena dampak performance, emisi semuanya turun. Emisinya jadi berantakan naik.
powernya menurun dan kemungkinan jangka panjang mesinnya bisa rusak. Mesin rusak, injektor kena, pompa kena. Sulfurnya yang diukur ya, tinggi banget loh. Sebenarnya gini, sulfur itu ada gunanya juga, ya kan? Sulfur itu kalau di mesin solar fungsinya untuk pelumasan. Pelumasan itu digunakan di parts yang bergerak, injektor, pompa. Nah, kalau bahan bakar nggak ada sulfur sama sekali, itu pasti wear out cepat. Jadi part kayak common pressure punya rel, fuel pump itu bisa wear out. Jadi harus ada sulfur sedikit. Oke. Nggak bilang dibanjirin sulfur jadi bagus, enggak. Sedikit itu memang bakal pelumasan. Tapi kalau terlalu pekat, terlalu banyak, bisa ngerusak oli juga ya katanya. Oli mesin pun bisa. Acidity-nya pasti meningkat, ya kan? Oil itu jadi acidic, ya kan? Dan mungkin gara-gara oil acidic dia punya efisiensi semua berkurang. Dan juga clock-nya itu ya, jadi kan kotor, lengket, itu mengakibatkan pembakarannya juga ibaratnya tidak berkualitas, sama suka lengket ya. Di EGR suka mampet tuh biasanya. Jadi gini kok, masalah utama mobil diesel ya, biasanya yang terjadi diesel itu nggak bisa terbakar dengan sempurna, lalu sisa pembakaran itu menjadi areng, karbon. Karbon itu nempel di mana-mana, di mesin, di valve, di piston, di EGR, di turbo, di mana-mana dah. Pokoknya itu semuanya. Apalagi di mobil-mobil yang menggunakan DPF ya. Jadi dulu kita banyak kok di sini kita kerjain particulate filter. Mobil-mobil Land Cruiser UK nih, abis ini gue sertain nih ya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan dulu mobil-mobil yang kita kerjain yang kondisi intake manifoldnya, EGR mampet nih, kurang lebih kayak begini nih. Tapi kayak begini foto-foto dari intake manifoldnya ketika standar ya, waktu kita buka nih. Nah, lalu setelah selesai kita bersihkan jadi seperti ini. Mobil-mobil yang itu justru sebenarnya apa ya? Mereka tidak menggunakan biosolar loh. Mereka menggunakan sudah Dex, tapi masih terjadi kayak gitu. Itu padahal udah bagus. Kenapa gitu? Kenapa gini kok? Bahan bakar akan mengalami degradasi, penurunan kualitas. Kenapa? Satu, di Indonesia cuaca panas. 2, lembab. 3, dengan cuaca panas dan lembab ini bakteri. Kalau kita pernah dengar bensin basi, bahan bakar basi, itu gara-gara bakteri sama mold. Mold itu fungi, jamur. Tungau. Tungau. Itu yang semuanya sebenarnya hidup di bahan bakar. Oke, bahan bakar pun mereka bisa hidup. Iya. Maksudnya itu spesialis dia makanin bahan bakar kok. Oke. Nah, biasanya gimana kita tahu bahwa sebuah mobil ini bahan bakar rusak? Apakah dari waktunya disimpan? Dari misalnya anggap keluar dari kilang ke SPBU, ya kan? Misalnya itu nggak laku pun 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu sebenarnya bahan bakar udah mulai basi. Kualitas udah mulai menurun. Udah kayak makanan aja ya. Iya, benar. Persis kayak makanan. Tapi kalau misalnya masuk ke mobil kita, kita pakai atau kita nggak pakai 2 minggu, 3 minggu, sebulan, udah pasti turun kualitasnya. Nah, makin lama disimpan makin rusak. Nah, makanya justru banyak terjadi masalah-masalah itu di mobil-mobil, ibaratnya yang orang kan kadang mobil banyak nih ya, ada sampai 10 biji gitu ya. Satu mobil ini mungkin dihidupinnya cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, itu justru potensi ngerusak mesin. Bukan gitu kok. Kerusakannya sudah terjadi di tangki, bukan masalah dihidupin. Nggak dihidupin juga di tangki aja udah rusak. Jelek aja, itu udah masalah, ini dibakar ke mesin. Dibakar, lebih parah lagi. Jadi mobil yang jarang dipakai, tolong jangan dipanasin. Dikuras ya bener. Kuras dulu. Kalau misalnya dipanasin, bahan bakar yang jelek malah masuk ke injektor, ke fuel pump, ke semuanya kena. Nah, justru waktu pemakaian BRQ biasanya kita inspeksi dulu. Dia punya fuel pump ya. Jadi kan kita bukanya itu lewat tangki bahan bakar di bawah jok ya. Dibuka ternyata waduh, hitamnya bukan main, dan akhirnya kita bersihin tuh di dalamnya tuh udah kayak air got gitu ya. Iya, air got kayak kopi gitu. Kayak kopi. Mobil kesehatannya bukan hanya yang kita bisa lihat, tetapi kadang-kadang yang kita nggak lihat yang bahaya. Yang di dalam tangki terutama. Nggak mungkin kan orang suruh awam buka tangkinya gitu. Mekanikanya jarang buka-buka tangki. Itu hal yang paling males gue lakuin juga kadang ya, suruh buka tangki. Nguras tangki. Nah, kalau di BRQ memang spesialis kita urusannya fuel. Jadi kita pasti cek dulu tangki yang BBM yang ada di tangki. Misalnya kilometer udara tinggi, bongkar, bersihin, buang semuanya yang udah rusak kita buang. Ya,
Setelah itu baru kita pasang BRQ yang tangki sudah namanya bersih, B8. nanti ya. Jadi tangki udah bersih, baru gitu pasang. Baru pasang yang B8. B8 boleh ini nggak ditunjukin produknya? Iya. Masukin ke tangki. Fungsinya untuk mengurai molekul bahan bakar yang ada di tangki bensin. Tetapi ini juga mencegah kerusakan BBM. Biar nggak basi. Biar nggak basi. Oh, dia memperlambat bakteri lah ya. Mematikan. Ini efeknya mematikan bakteri, fungi semuanya mati. BBM jadi stabil. Seperti kayak susu, ya kan? Dipasteurisasi, dipanasin dulu, baru di seal. Oh, yang bakterinya nggak bisa berkembang. Gitu. Itu kan nggak bertahan bisa berminggu-minggu, 1 bulan, 2 bulan, tanpa masuk kulkas. Tanpa masuk kulkas karena bakterinya udah mati kok. Ini juga sama. Sebenarnya sumber energi yang tadi saya bilang berkali-kali ada di bahan bakar. Kalau kita sebagai tuner fokusnya hanya di mesin, sebenarnya bukannya salah fokus, cuma setengah dari equation itu adalah bahan bakar. Kalau ibaratnya semua perhitungan udah tepat, ini average segini, timing segini, tapi dia nggak bagus-bagus powernya, ya bisa jadi salah satunya bahan bakarnya jelek. Iya. Makanya orang kadang pun ya dia hampir ganti dengan flash gas yang pakai ada oksigen ekstranya, ada benson. Ya itu karena mereka butuh sumber energi yang lebih baik gitu. Lebih bagus. Nah, emisi itu sangat penting. Kalau emisi itu berkurang setelah pemakaian BRQ, otomatis power pasti nambah. Kalau Davin tahu sendiri kalau AFR dibikin lean sedikit, pasti power nambah. Jangan over lean. Kita ngomongnya lean-nya sedikit. Itu BRQ itu membantu di situ, ya kan? Satu hal lagi, knocking. Masalah knocking ini bahaya banget. Kalau buat tuner kita selalu ketemu ngeri nih kalau knocking bagaimana? Betul. Makanya dibanjirin kan. Di BRQ itu dengan kondisi lean, tetapi kita masih bisa nambah timing supaya kita bisa ekstrak power yang maksimal. Betul. Gitu. Jadi nggak dibanjirin, kasih timing, tapi dibanjirin. Ini kita lean lagi, ditambah lean supaya bahan bakar itu ada kesempatan nerima oksigen. Oke. Nah itu kan kalau kita ngomongin di mobil bensin tuh kayak. Tapi kalau di mobil diesel kan sebenarnya teori itu dibalik 180 derajat. Jadi di mobil diesel itu semakin kita banjirin justru dia semakin power naik. Tapi ya gas temperatur juga bisa naik dan juga pastinya kan ada efek-efek minnya juga nih. Terlalu rich nggak baik, terlalu lean juga nggak boleh. Benar. Nah, adakah efek demikian juga terhadap mobil diesel gitu? Ya, diesel basically kan sama bensin, bedanya nggak ada spark ignition. Betul. Ya kan dia cuma menggunakan tekanan pressure aja. Ya kan. Dengan kita kasih boost lebih gede, solar lebih banyak, harapannya itu dengan boomnya lebih besar. Sebenarnya basically gitu. Penyebaran api itu dipercepat, lebih cepat supaya reaksi pembakaran itu sempurna, cepat, lebih efisien lah, lebih optimal. Lebih efisien dan optimal. Dan biasanya kok untuk jangka panjang banyak orang bilang, wah kalau pakai biosolar jebol. Saya sendiri pakai Santa Fe dari 2012. Itu memang mobil udah Euro 4 dari kapan-kapan kan? Iya. Yang ATPM kan ya? Yang ATPM itu mobil memang dari CBU datang. Dari 2012 memang saya pakainya biosolar untuk nguji kemampuan. Nggak jebol-jebol. Dulu ada customer kita, jadi di sini dia ngotot biosolar aja bro. Saya udah bilangin, jebol nih. 60.000 dia bilang bener, jebol. Akhirnya habis bill 60 juta. Ya, saya punya udah sampai 95.000 kilo. Full biosolar. Sekarang mobilnya dibeli sama Ridwan Hanif. Mobil uji coba long term buat BRQ. Jadi makanya ini harus mobil yang kondisinya standar, nggak dikutak-atik, catalyticnya masih ada, semuanya masih lengkap. Basically cuma ganti solar, ganti filter solar, ganti filter oli, ganti oli, udah gitu aja. Tune up tetap perlu dong. Tune up, saya biasanya 5.000 kilo, saya ganti oli, dan saya rekomendasi oli kalau bisa 1040, jangan terlalu encer juga kok. Kalau encer dia biasanya nguap kemana-mana, jadi lengket sana sini. EGR sekali-sekali dicek, biasanya kalau pakai BRQ EGR semua bersih, nggak ada nggak. Dan juga waktu 70.000 kilo kita pernah ngebongkar headnya kok. Itu kan hitam biasanya, cylinder head, piston semuanya hitam. Tetapi anehnya begini, waktu kita ambil kain, dilap itu rontok semua kok. Biasa tuh nggak gampang loh bersihnya, kan harus pakai kayak cleaner khusus dikawat, disikat. Ini enggak. Kayak ketan hitam tuh kok biasanya. Enggak kok. Ini kayak bedak tepung. Diginiin semuanya rontok. Kan ada honing ya kok ya. Honing itu buat oli. Semuanya masih tegas oli.
honingnya semuanya masih bagus, berarti apa yang terjadi yang saya suspek selama 70.000 kilo pakai biosolar dan pakai BRQ, proses pembakaran itu sempurna. Karakter pembakarnya jadi empuk kok, soft. Sisa pembakaran itu soft, nggak bisa ngebaret. Nggak rusakin ini ya pembakaran. Kompresi semua rata, injektor semua nyemprot, dan nggak ada kerak yang ngebaretin ini silinder. Iya, iya. Nah, jadi nyata cukup banyak juga ya benefit yang didapat dari produk ini. Nah, makanya gue jadi makin gak sabar. Sekarang kita lihat yuk. Ini kita lagi mau instalasi langsung di si Fortuner nih. Yuk kita lihat. MTC Beats. Nah, yang merah ini nih, yang tadi akhirnya menggunakan map yang sama, plus kita kasih BRQ top fueler sama B8 Inteng ya. Jadi, yang gue cukup kaget, tadi waktu gue tes muter sih, gue berasa emang kok masuk gasnya jadi lebih cepat gitu kan ya. Apakah itu hanya sugesti atau karena udah malam kan ya? Gue berasa lagi dingin kali ya. Tapi biasa, ya namanya feeling bisa salah, tapi dyno tidak mungkin bohong biasanya. Karena mesin dyno mengatakan bahwa betul pick up-nya ini jadi lebih masuknya lebih cepat ya. Ini torque sama power-nya gue yakin bacaannya dua-duanya tuh torque-nya pun meningkat di sini ya. Tapi gue mau bahas dulu naikkan power. Di sini lumayan loh, dari yang sebelumnya cuman 167-an naik ke 175. Ya standar sih jangan dibahas ya, udah pasti rendah. Tapi di sini naik sekitar 67 HP. Itu on wheel, artinya 10 HP lah on engine. Nah, di sini yang menarik lagi itu tanpa merubah settingan kok atasnya gue lihat jadi bisa ngelebar ke sini gitu loh. Padahal EFR masih sama. Jadi waktu itu teori gue ketika kita cekek EFR-nya kan kita mau bikin agak smokeless ya. Jadi kita main di AFR sekitar 17-an gitu. Power-nya ngedrop atasnya karena ya dicekek solarnya kan. Nah, ini setelah menggunakan BRQ lu melebar. Jadi efeknya kayak gue banjirin solar, tapi ya tadi nggak ngebul sih gitu tetap. Sebenarnya bukan dibanjirin solar, tapi si bahan bakar ini nangkep lebih banyak oksigen, makanya dia seakan-akan lebih lean dan pembakaran lebih bagus kok gitu. Ya intinya energinya jadi dirilis ke mesin, ke roda gitu kan. Akhirnya ternyata yang kita temukan sekarang powernya jadi lebih bagus di tempat yang tadinya ngedrop gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, ibaratnya dulu udah bagus, sekarang jadi lebih sempurna gitu kan. Nah, jadi tadinya yang gue anggap mungkin buat mobil standar doang kali ya, berasa ternyata wow, di settingan gue pun gue lihat wow jadi bagus begini nih gitu kan. Jadi artinya lebih baik ya gitu ya. Jadi dengan mobil tune pun sekarang akan dapat improvement. Walaupun kita tidak ngomong secara peak power, nggak mungkin lah yang tadi misalnya 200 jadi 400 itu kan bullshit kayak gitu. Kita selalu nggak ngomongin peak power karena nyetir itu kan pasti RPM-nya berubah terus kok. Betul, dinamik kita kan nyetirnya. Nah, kondisi yang kita mau cari itu selalu power band, bukannya peak power. RPM 2000 sampai 3000. Betul. Responnya gimana? Nah, di sini ada lagi guys, yang kita bisa kasih lihat adalah power dan torsinya ini sekarang ya, torsinya sekarang meningkat jadi angkanya sampai ke 627 Nm. Wow. Tadinya gue di angka 600 aja itu orang udah kayak gila bro, 28 top gitu kan. Nah, sekarang lebih tajam lagi gitu, jadi ya artinya di jalan cukup 2,5 aja gitu untuk ngejambak-jambakin orang gitu. Ini begini, bukan hanya peaknya dapatnya di RPM yang lebih rendah, itu yang heran kok. Jadi si mobil ini responnya begitu cepat, pembakarannya begitu sempurna sehingga torsinya keluarnya di RPM yang lebih rendah, otomatis pasti akselerasinya lebih nampol dong. Betul. Ya artinya yang tadinya standar sini ya, standar itu di RPM 3000 dapat 471, sekarang bahkan 471 itu didapat di RPM sekitar 2000 doang kok. Iya. Ya jauh banget sih. Sekarang gue tanya, lu sebagai tuner, menurut lu, honest honest opinion, sebelum pakai BRQ dulu pasti lu banyak pikir, nah ini apaan tahu? Nggak ada gunanya. Ini ibaratnya sebuah merek yang itulah yang kadang suka bau-bau MLM atau apa gitu. Atau apalah istilahnya over marketing atau
Gimana supaya produk ini artis-artis dibayar doang lah itu. Endorsan lah ya. Iya. Sekarang Ya. ini lu udah lihat sendiri tuningan lu, mobil lu, nggak kita kutak-atik, cuma pasang BRQ. Ya. Menurut lu sebagai tuner, gimana? Ya proven sih. Ini betul-betul ada fungsinya. Ya selama ini dulu kan berarti kita juga udah tahu dari lama gitu. Tapi kan namanya juga jualan pasti semuanya dimasukin ya, bisa irit, bisa ini, bisa itu. Semua ada listnya kan panjang tuh ya. Ya gue sendiri sebagai tuner pun kita di sini hasil tuningan kita gue tidak mau yang namanya over marketing. Jadi bilang bisa irit, bisa ini, betul itu bonusnya. Tapi kan kenyataannya ya silakan rasakan sendiri deh efeknya gitu. Artinya betul sih dengan alat ini. Bahkan tuningan kita yang menurut gue udah cukup bagus, jadi perfect. Di mana dia drop, dia naik, di mana dia ini turun, dia lebih gemuk gitu. Ya udah cukup lah kalau kayak gini, ngapain gue pol-polin lagi ya, kasihan mesinnya juga gitu. Ya, jadi nggak terlalu maksa mesin, tapi hasilnya benar-benar maksimal. Karena ingat guys, bahwa sumber energi itu di bahan bakar, bukan di mesin. Kodafin bekerja untuk ekstrak bahan bakar itu mengoptimalkan si udara, bensin, sempurna menjadi power. Tetapi lu jangan lupa sumber energinya ini mesti baik. Ibaratnya kayak atlet yang harusnya minum minuman banyak nutrisinya segala macam disuruh minum air sumur gitu ya. Atau makan burger, makan donat, mungkin lah. Yang ada ngempos gitu, bonking. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys ya, di mobil diesel ini ternyata gue sudah buktikan yang gue tadi tidak percaya. Ya sekarang gue bisa lihat hasilnya bagus, ya giliran lu sendiri untuk buktiin mungkin ya di mobil-mobil kalian. Apabila itu nantinya juga bisa didapetin di sini ya. Kalau itu kita jadi memang di sini senang sekali bisa diberi kesempatan untuk uji coba. Namanya juga sesuatu produk kalau nggak diuji coba dengan kondisi yang paling ekstrim ya kan, kita nggak tahu kemampuannya sebagaimana. Nah, saya yakin Kodafin ini bukannya tuner main-main, karena dia udah investasi begitu banyak di perlengkapan, di infrastruktur segala macam. Dia bekerja untuk the best result ya. Dia ingin the best result untuk kalian. Nah, tetapi dengan ada BRQ sekarang kerjaan dia jadi benar-benar maksimal hasilnya. Saya rasa dia pun akan bangga dan happy dengan hasil seperti kayak begini. Ya kok ya. Betul. Thank you loh Ko Hans. Udah sama-sama kita jadi sama-sama belajar juga, kita tukar pikiran dari kemarin. Jadi gimana nih begitu nyeting pun apa yang kira-kira sekarang kita bisa improve lagi dari settingan lamanya. Karena Ko Hans juga ternyata dia ini koleksi mobil sportnya banyak guys. Jadi ya bukan cuma jualan sebuah produknya, tapi memang pecinta otomotif yang sama-sama kita juga inilah banyak tukar pikiran. Izinkan ngedaino estilo saya di sini. Kita mau tuning lagi estilo saya bisa diliput juga. Seru itu ya. Dia. Seru. Mesinnya kapan-kapan kita cobain ya mobil itu ya. Nah, ini di video ini kita coba di mobil diesel. Berikutnya coba ini mobil gue satu lagi. Gue ada Mini Cooper GP2, mobilnya bensin nih. Nah, kita akan coba lagi nanti mungkin di next video kita akan kembali lagi bersama kawan lagi, kita jajal. So stay tune, tetap ikuti video-video kita dan jangan lupa juga subscribe kita di YouTube channel, Instagram TV kita @Eliko-Automotive dan BRQ apa tuh itunya? @BRQ Indonesia di Instagram dan juga websitenya brq.co.id. Oke. Sip. Nah, pokoknya kalau mau tuning jangan lupa mampir ke workshop kita Eliko-Automotive dan juga kalau apabila mau improve fuel quality dari mobil Anda biar lebih oke dan hasilnya seperti ini ya, bisa dapatkan di workshop kita ataupun langsung kontak Ko Hans juga boleh. Yang udah dicuning mobilnya juga pasang BRQ supaya powernya semua keluar. Ya nggak kok? Sip. Mantap. Thank you banget nih kok. Kalau gitu kita akan jumpa lagi di video berikutnya. See you guys. Bye.